والعزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih selalu Allah berikan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Mudah-mudahan dengan selalu memperhatikan semakin berkurangnya nikmat itu pada diri kita, maka kita akan semakin memperkuat amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an apa yang disampaikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bu, akhirnya Allah wa fi anfusikum afala tubsirun, dan yang ada pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikannya? Dewa disuruh baca min, namono baca min diri, mencari nikmat-nikmat Allah. Ya Bu, tanya tu nikmat Allah ialah kita pakai selama ko lah semakin apa Bu? Nak saroman dulu le doa semakin ana mono tu. Semakin tua. Semakin gae. Yo, dulu ke padang luar tu berjalan kaki sana. Ya Bu. Saya suak. Nak ba'a gitu, pulang balik. Ya Bu. Kini amuh jalan. Lah banyak menjual. Itu dan kita perhatikan. Mato kalau dulu jenis sabui. Mami lihat tah tu santa sana. Tahu Bu? Lihat tah. Masih ada je orang lihat tah kini. Tak ada boleh dah. Orang kini lah keren. Dulu amak-amak melihat tah tu kancang sana. Kini ala cok bau cucu. Tolong stek. Ya Bu. Lah dikurangi di Allah pandangan kita Bapak Ibu. Ndak sajalih, ndak satarang nan taralah ni dah. Maka dari segala nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan dan sudah semakin berkurang, apakah kita kata Allah tidak memperhatikan? Mudah-mudahan kita menjadikan pembelajaran-pembelajaran yang membuat kita semakin bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dan semakin memperkuat amal-amal ibadah kita Bapak Ibu jamaah. Ya Bu. Berarti hari lah sanjo dia Pak. Ya Bu, lah sanjo. Allah alam bilu kalamna. Terserah Allah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita peruntukkan untuk Nabi kita yang mulia dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam hadis sampaikan oleh Nabi, tanya tu beramal ko banyak yang disediakan oleh Allah. Tergantung di awak lain Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu bihal ashr. Kecik Nabi Bu, sia yang bersalawai untuk ambo sekali,
Bara sekali itu apa so pandan gadang? Sekali ya. Sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekali itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali je tu. Maka kata Nabi, Allah akan membalih kebaikan selawat dan sekali itu dengan 10 kali kebaikan. Ya bu, Masya Allah. Berapa kali kebaikan bu? Berapa lipat kali kebaikan? 10 kali lipat kebaikan. Jadi perbanyak lisan kita bu. Lisan kita mengucapkan perkataan-perkataan kebaikan. Ya. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Dijanjikan oleh Nabi, siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka dijamin untuknya mendapatkan surga Allah. Tapi tentu tidak semudah yang kita bayangkan, ya bu. Oleh karena itu kalau mau dimudahkan oleh Allah, maka acok-acoklah di mabarado, sedang memasak di dapur, kalimat-kalimat kebaikan selalu dilantunkan oleh lisan kita. Sedang mendiamkan cucu atau anak, sering-seringlah melantunkan kalimat-kalimat kebaikan. Sedang duduk-duduk merdeka dalam hati kita, tapi kalau kini tentu fokus kita mengaji, ya bu. Kan tidak mungkin 3 hal sekaligus kita lakukan, ya bu. Di mana berada? InsyaAllah mudah-mudahan kita sadawalahnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, hamba minta maaf. Minta maaf. Sahabibi sebenarnya minta maaf. Beliau masgul. Masgul tu bahasa Parabik no sibuk. Sibuk beliau. Ya. Sibuk kini sedang dalam perjalanan, entah dari Padang ke Awak, entah dari Siku ke Padang, tak tahu. Tapi sore tadi masih di sekolah, ada kegiatan mungkin. Nah, bu, oleh karena itu mudah-mudahan walaupun digantikan, nanjaleh duduk kita lah jadi pahala, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan biko memiliki manfaat sehingga dapat kita sampaikan, tentu terutama untuk kita mengamalkan sehingga akan jadi amal-amal ibadah kita insyaAllah. Amin. Bapak Ibu jamaah, kini kita lah berada di tanggal 20 bara gini go, bulan Muharram, 16 Muharram, 16an atau 20 ya 16 ya, 16 Muharram, 16 Muharram. Muharram ko salah satu bulan kita disuruh banyak-banyak melakukan amal-amal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah apa tu? Taubah ya. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Ambo kecil Allah menjadikan dalam setahun itu bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jumadil awal, Jumadil akhir tak tu.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 2 balik. Fi kitabillah, sesuai yang ditetapkan di dalam kitab Allah. Nah, yauma khalaqas samawati wal ard, itu ambo jadikan keca Allah ketika menjadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari nan 2 balik tu keca Allah bu. Ado ampe bulan haram. Haram tu jangan dipahami lo saroman nan ndak buliah. Tu ndak elok dimakan, tu haram tu. Tu ndak itu tu. Haram di sini maksudnya adalah bulan mulia. Ampe nan pertama Zulqaidah, nan kedua bulan mulia tu Muharram ya. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ampe ya. Kalau nio dari Muharram boleh ya. Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Nampak kok no ampe ampe bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kalau Ramadan itu sangat lo mulia. Maka di dalam bulan nanampe kok kini kita masih di tanggal 16 Muharram kok besok Senin kok. Mudah-mudahan kita sadalahnya tidak meninggalkan som sunnah, puasa sunnah, karena pahala nobu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Puasa sunnah, sedekah, banyak sedekah, duha pagi hari, tahajud di malam hari, berbagi dengan orang lain. Maka di dalam sebuah hadis di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyampaikan di akhir hadis itu, Nabi menyampaikan kecek Nabi orang yang mengamalkan yang peko, maka nyokan mendapatkan jalan keselamatan menuju surga Allah. Anak dijanjikan oleh Nabi, orang yang mengamalkan ampe amalan ko, apalagi di bulan Muharram ko habu. Allah kata Nabi menjanjikan dia akan mendapatkan surga Allah dengan penuh keselamatan. Maka hadis Nabi itu disampaikan oleh Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di masa manusia itu termasuk awak dan dipandang gadang. Ya bu, yang seakidah dengan kita. Asirwa Nabi, wahai manusia. Nan patamu kecek Nabi, absus salam. Aku ndak berbiaya duku, ndak berbiaya, tapi sulit kadang-kadang diamalkan. Bu, sulit kadang-kadang. Nah, atau absus salam tu, tebarkan salam, tebarkan salam. Dima basuh orang bertegur sapa, dan tegur sapa yang paling utama itu adalah assalamualaikum. Ya bu. Lah, mudah-mudahan kita tidak ada yang duduknya mencari tukan orang lain. Abi hamal wak bu. Berpisah je orang tu menceritakan orang lah. Bersobok je orang tu saling tidak bertegur sapa. Lah, kecek Nabi bu. La yahillu li muslimin
ayyahjura li akhihi fawqa thalathi layalin. Pembahasan yang pertama, amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi di mana sahabat bertegur sapa, dan tegur sapa yang paling utama itu adalah assalamualaikum. Maka kecek Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura li akhihi fawqa thalathi layalin. Tidaklah halal, berarti haram. Haram bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Nah, berapa teh Bu? 3 hari. Nah, 3 hari nah. Barana barik masalah tu di 3 hari ikulah kita merenung. Makanya di dalam hadis yang lain disampaikan oleh Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim itu ada 6. Dia ambo ketikolah basobok je ibu di jalan, ada hak ibu je ambo, adalah hak ambo dari ibu. Atau hak kita sesama kita ketika kita basobok, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila awak bersobok dengan seseorang, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang paling utama tu. Nah, kalau nak tawari dia awak nak terbiasa tu dah nan paling utama tu dah. Sabit salah. Tek. Alai. Pokoknya panggilan-panggilan kebaikan untuk seseorang, dan saling berpaling. Ya Bu, insyaAllah. Makanya afsus salam itu amalan yang sangat diutamakan. Lah, tak boleh lah bercakap berburuk-burukan. Syarat masuk sarugo tu 2 Bu. Penuhi elok-elok. Nan pertama peloi hablum minallah. InsyaAllah ibadah kita lah kita pelok insyaAllah. Nan kedua Bu, nan kedua hablum minan nas. Pelok hubungan dengan sesama manusia. Maka nu disabitkan oleh Nabi, salah satu yang membatalkan amal-amal manusia Bu, payah sen orang tu solat, payah sen orang tu berinfak, payah sen orang tu naik haji. Lah tunggang tunggi no beramal. Tapi kalau rusak hubungannya dengan sesama manusia, hati-hati. Makanya salah satu yang merusak amal tu Bu, iko kebanyakan kok di mana tampik. Lah di kampung ambo nak siko dah. Pengajian lacok, pengajian ko sambuah lo tu di kampung ambo. Ada pengajian pasukuan, kan ceramah agama dia tu. Ada pengajian wirid yasin. Nah, do nak ikuti le dah. Ada pengajian di masjid. Beko dulu pengajian iko dan itu. Acok disampaikan. Lalu maka salah satu yang membatalkan amal-amal kebaikan itu adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Hati-hati. Kau yang membatalkan amal-amal apa Pak? Atau al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang sibuk menceritakan aib-aib orang lain. Sibuk lisannya menceritakan aib-aib orang lain. Hati-hati. Awak ko sadalahnya nak ada dah, nandak punya aib. Bu, ada kita nandak punya aib dah. Nah, bahkan kalau nampaklah aib kita tu, buruk kita tu saroma nampaknya mukenah nan ibu pakai tu saroma nampaknya peci nama pakai. Kau nak do kita nan talok keluar rumah, kalau lah saroma itu nampaknya dosa-dosa dan aib kita Pak Bu.
Tapi Rahman dan Rahimnya Allah, aib kita tu tanduk. Baraju sayangna Allah lah. Ya bu. Maka disebutkan dalam hadis kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam kau tidak akan pernah lepas daripada khilaf dan khilafat. Salah tu memang pakaian awak lah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, ikut amalan yang disabitkan oleh Nabi yang pertama, mudah-mudahan dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan. Lima basobo ucapkan ucapan kebaikan. Assalamualaikum. Cucu kalau nak ke rumah pulang sekolah atau pulang main-main, jangan dipadian masuk rumah lu. Kalau nu nak mengucapkan biasuan. Ya bu. InsyaAllah awak cuma di itu bu. Di dalam ayat sampaikan oleh Allah tu. Apabila awak masuk ke rumah seseorang, termasuk ke rumah minantua, ke rumah anak awak, kan anak awak tu, atau ke rumah awak pulang dari pasar, dan lapihkan ucapan Assalamualaikum tu bu. Karena insyaAllah itu akan menenteramkan dan memberikan cahaya ke rumah-rumah yang kita masuki lah. Ya bu, insyaAllah. Mudah-mudahan amalan yang pertama ko bisa kita amalkan. Ini ringan ya, ringan bu, ringan insyaAllah, tetapi itu perlu dibiasakan. Maka Syekh Ali, beliau yang kinilah kami selonyo sekitar sebulan lewat, yang ada di Parabe, itu setiap bersobok jawab bu. Padahal sabanta ko sobok baru. Samini na lewat baru. Assalamualaikum ya Ustaz Rahman. Abikulah lah puluh talinduang seketik sobok lah balik. Assalamualaikum. Ya karena Assalamualaikum itu adalah doa. Dia awak kan tak terbiasa. Tak terbiasa dia. Ya bu. Biar apa yang ada di dalam hati kita tu ibili alai antu belau alai bu nan basarang di dalam hati kita tu nyata bambua tu makono dianjurkan oleh Nabi supaya ndak basarang di dalam diri kita le do runtuh istana tu. Dengan ucapan itu juga Bapak Ibu jamaah muliakan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita amalkan. Jadi nan pertama kecek Nabi absus salam, tebarkan, sebarluaskan salam. InsyaAllah amalan ringan, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Yang kedua, ini anjuran juga nih di dalam bulan Muharram dan seterusnya. Wa it'amut ta'am. Kau yang disabit dan ibu tadi, yang ibu sabitkan tadi bu. Maigiah orang makan, berbagi. Laksanakanlah tu insya-Allah. Ya bu. Ikut amalan yang sangat luar biasa. Tu rahasianya Abdurrahman bin Auf. Ibu, boleh acok mendengar kisah Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang sangat kayu, bahkan sangat kayu nolah membana ke Allah, ya Allah, Allah tu rasaki tu ya Allah. Aduh kita nak berdoa benda itu. Abdurrahman bin Auf satu-satunya mungkin barangkali sahabat Nabi yang pernah berdoa kepada Allah saking luar biasa rizki yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, Allah tu rasaki tu ya Allah. Allah kecil semakin luar biasanya, saking luar biasanya rasaki bu. Rasiono dalam bisnisnya berbagi. Alun kan menjual sesuatu dari jualannya lagi di pagi hari. Sabalun pertama kali itu nyukan serahkan kepada orang yang membutuhkan. Barunya baju bali je orang. Mudah itu mana? Yang terbaik lo lain. Yang terbaik. Makono di dalam surah Ali Imran masalah berbagi tentu sesuai kadar keimanan kita lo lah.
Kalau sahabat tentu keimanannya sangat luar biasa. Tapi dia awak jangan perlu berbagi kunan paling rendah lo yang biak. Ya bu, jangan cameh. Kece Allah dalam surah Al Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kece Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan nilai kebaikan yang sesungguhnya di sisi Allah dah. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian niu berinfak, memberikan, menolong orang lain apa yang kalian cintai dalam hidup kalian dari apa yang kalian miliki. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ni awak mendapatkan derajat kebaikan yang sesungguhnya dari Allah, berupayalah kita memberikan yang terbaik pula untuk orang lain. Ternyata ketika ayat itu turun bu, Umar bin Khattab nopai kadoan Nabi nyo sarahkan pohon kebun kurma nonan sangat laweh. Itulah yang dia paling cintai dan itulah penghasilan yang sangat luar biasa dapat dinyo salamuku. Lalu Nabi sampaikan, wahai Umar, nan tinggal ada engkau lah kalau engkau agiahkan engkau satu Allah no. Kecil Umar bin Khattab saking tinggi nilai keimanannya, wahai Rasulullah, menurut ayat ini igiahkanlah sesuatu yang engkau paling cintai dalam hidupmu, baru engkau akan mendapatkan derajat kebaikan yang sesungguhnya di sisi Allah. Ikulah barang yang paling ambo sayangi dan ambo cintai, silahkan manfaatkan untuk kebutuhan dan keperluan kaum muslimin. Ya bu, Allahu Akbar. Lain talak kira-kira bu, mengigiahkan yang terbaik. Bahkan kalau kita baca kisah hijrah, orang Madinah tu ketika hijrah ke orang Makkah tu ketika hijrah ke Madinah, itu luar biasa nilai pengorbanan memberikan yang terbaik untuk Allah. Kau belajar dari kisah hijrah. Sampai kalau orang rumahnya nak niu pai, nak niu bersyahadat, nak niu meninggalkan apa yang cintai di Makkah, anaknya lakukan dek suaminya bu, no tinggalkan kecek orang Madinah padia salana beko bini yang dua, bini yang tiga bagian cek kan kau, sampai pada itu bu, Allahu Akbar, luar biasa. Bapak ibu jamaah, jadi memang kita di dalam memberi yang terbaik, yang terbaik. InsyaAllah jangan sanksi, Allah akan memberikan kebaikan yang lebih dari kita insyaAllah, untuk kita insyaAllah. Jadi kalau kita menggoreng pisang umpamanya bu, siapa ibu yang menjual goreng, mana paling yang terbaik, ketika baru masak atau biko ketika balabiah di sore hari? Dia agihan ke orang. Bu lah, kamu nak tahu mana tu? Nak ada jual goreng tu. Nak, ambo siapa yang menjual goreng tu lah. Kau mengikuti jejak kau. Kalau ni memberikan sesuatu yang terbaik. Ya. Tu mantap tu. Ya, lagi yang saji cepet. Iyo. Itu baru itu kita masak goreng pertama tu. Lasu aku lah ikunan paling luar biasa kok. Pisangan luar biasa tu bu. Rajo ya. Nampak tamu lo le. Bantakan ke orang yang kamu saji lo le. Barakah hebat no tu. Itu luar biasa no tu. Luar biasa. Tapi kalau lah sore no lah layu. Kau biarlah kau daripada balabiah. Bu, nak disiko dah. Kalau dipandang gadang, insyaAllah aman tu.
Ditampik ambo. Di mana nado? Di mana do? Lah sore hari, lah tak kulai-kulai pisang go. Tadi elok sana. Ambil lah kau. Dia angin lo dia. Indah. Tak ada di Pandan Gadang. InsyaAllah orang Pandan Gadang ko, ketika berinfak, ketika memberikan sesuatu, dia akan memberikan yang terbaik. Amin. InsyaAllah. Yakinlah bu, orang suka berbagi ko, apalagi berbagi dengan sesuatu yang luar biasa, InsyaAllah Allah akan mudahkan jalan-jalan kehidupannya, jalan hidupnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Itu janji Allah tuh dalam surah Al-Lail. Adapun orang-orang yang suka memberi, kalau digandengkan dengan ayat yang tadi, memberi itu yang terbaik. Kalau ukuran awak mungkin yang terbaik itu masih suka ada baru, masih kalau tiba di pakaian masih tak pakai sangat, masih pakaian langganan awak kau untuk dipakai ke pasar. Bu, lai talok dia bu, ambil tu magian ke orang tu. Langganan awak kau pergi ke pasar, kau taruh pakai. Lai talok. Lai. Oh, nak muah orang ni demo tu. Ya. Iya, sagan lah. Kata Allah, adapun orang-orang yang suka memberi, menolong orang lain, berbagi, wattaqa, dan senantiasa bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan pahala-pahala terbaik di sisi Allah, yakni surga Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kata Allah terhadap orang yang mengamalkan itu tuh akan menggihkan jalan kemudahan dalam hidupnya. Murah sana sakit. Cik goreng pisang bagian ke orang angin hati orang. Lah suahnya ibu kali angin-angin. Allah, beko dapat lo rasa sakit lebih daripada tu. Ayarzuquhu min haitsu la yahtasib, tu dapat dia wah. Allah agih kita rasaki dari jalan-jalan yang tak diduga-duga. Kalau berbagi kau, Masya Allah bu. Ini pernah bu mendengar dokter, patang ibu sakit parah kau kini. Nah dosa tak rasa di kami lah dong. Padahal fonis dokter patang kau lah gawat kau. Nah itu hari saya lah dong. Fonis dokter ketika kau masuk rumah sakit tu, cuma dokter tak malu nyabik nah. Kalau disabuknya tu lari lo. Lah gawat bu, kronis. Lah komplikasi. Yo mana nak cihek penyakitnya le do. Nah. Maku dalam sakit tu nyo selalu berbagi. Nun kecek enggak anak no. Agian ko ka anak orang tu, agian ko ka panci tu, agian ko nak kana orang yang membutuhkan dekat rumah awak. Keajaiban Allah berikan. Tanya tu setelah sekian minggu dokter pun paniang, penyakit non parah petang tu. Nah, bu, parah hebatnya berbagi itu tu. InsyaAllah. Hati orang berbagi ko lapang. Ya lapang bu. Kalau ndak nak namuah nak berbagi gitu dong. Kalau ndak lapang hatinya itu nak berbaginya dah. Tu orang pemurah kau lapang hatinya. Iya. Kemudian Allah lanjutkan, aku akibat orang ceki, orang pilih kikir sampai kariang sasaku bajahi alai kajai balapi. Dinyo sadolah no. Ilmunya ilmu sabi sen. Tuak den. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang nan ceki. Kalau di kampung ambo ceki itu sampili. Kalau di Pandan Gadang samo. Ya, padiah.
Wastagna. Wastagna tu itulah sombong tu. Semakin banyak rezeki no, semakin sombong. Awak lanan kayu no, rumah awak lanan gagah no, tu awak lanan banyak no, piti awak lanan sambuah no. Sehingga jauh no dari Allah. Tu wastagna namanya tu. Bu, wastagna. Semakin banyak rezeki no, semakin jauhnya dari Allah. Aduh bu, cari orang itu. Bahkan dalam istilah lain dalam agama tu namanya istidraj. No, semakin durako semakin banyak rezeki no. Ya bu, sembahyang indah, solat indah, alai. Segala Allah ke amal kebaikan ko indah adanya dah. Tapi rezekinya luar biasa santari. Bahkan cuma bangga-bangga loh. Sombong lo dengan apunan ado tu. Hati-hati tu. Lah mudah-mudahan kita jauh dari itu. Wa kadzdzaba bil husna. Kemudian nyedutukan pahala-pahala terbaik di sisi Allah. Janji Allah. Kau orang nan ceki, kau orang nan angkuh dengan apa nan memiliki. Kemudian orang yang mendutukan pahala-pahala terbaik dari Allah. Janji Allah. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mengiyakan jalan kemudahan kepada orang nan tu. Tapi bentuknya usra. Kesulitan dalam hidupnya lah. Maka hati-hati Bapak Ibu jamaah. Mudah-mudahan dengan kedua ko dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, ya bu, yaitu saling berbagi seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ko suku menolong, bahkan ketika balik dari perang Uhud kalau tidak salah, sahabat-sahabatnya ko gagal panen kurma lah, talai pulang jatuh sadualah no ko kurma ko ke bawah, ndak rancak untuk dijual itu. Kecik Abdurrahman bin Auf, wahai sahabat-sahabat ambo bertanggung jawab, ambo bali sadualah kurma kalian dan jatuhlah buswak tu. Kecik sahabat itu, oh indak do wahai Abdurrahman bin Auf itu ndak karajur tu biasalah. Kau hebatnya Abdurrahman bin Auf bu, menolong orang dalam kesulitan. Kau kadang palu nu kau. Nak mengambil kesempatan dalam kesempitan no. Bu, menolong orang dalam kesempitan, dan mencaki orang dalam kesulitan. Ambo pernah ditelepon bu, Ustaz. Ya bu, lagi bisa Ustaz membeli kulkas mau beli baru 3 juta. Tapi anak mau kasih sekolah Ustaz, ambil saya 1 juta. Para lu sangai meminjam ke sebelah wak lasagan Ustaz. Lagi tabayya juga cuma talai lasagan lu ambu. Ambil saya kulkas sama Ustaz. Antara lah mau ambil 3 juta. Kini biarlah ambil saya 1 juta. Pokok no nan biaya sekolah ko jangan sampai taga 2. Kira-kira ka dipangan tu bu. Tu tergantung keimanan wak. Saya tu no. Mati salah. Kau hati-hati, banyak lo orang kadang-kadang lah tahu no orang marasai. Lah tahu lo no orang tuaro. No caki lo di sini mati salah, masa 1 juta lo. Dia orang ko perlu yang biak salah aja. Ya bu. Tapi anan kita lakukan bu. Nah, ni kecik ambo. Ndak usah dijual kulkas tu. Pinjam salah pitih ambo. Kulkas nak tak jual pitih dapat. Bila kau ada bayi tu Ustaz. Terserah dunia. Mudah-mudahan ada lapang rezeki suah. Dia nak tak jual kulkas ni tu. Ya, bagian sana cuma dibayiannya juga. Orang membayar kan nak lo beli awak tulah. Nyolah hampir lo 3 bulan 4 bulan nak lo baar rasanya lah haman lo lah lapang lah nya. Kulkasnya ndak tajua, biaya anak sekolah aman. Nan awak nak lo minta kurang baik bab pinjaman sen. Bu, tapi di dalam tu Allah hadiahkan kita rezeki nan lain. Yang ndak awak duga-duga bu. Mudah-mudahan begitulah hebatnya. Maka Abdurrahman bin Auf tadi menolong orang tu luar biasa pak bu.
Beberapa bulan setelahnya membeli kurma busuk tu mewabah penyakit saroman covid nanti awak petang di Yaman lah bacari ubeknya kian kamari ndak pasal apa ubeknya penyakit akhirnya tapi pangana tukang ubek aku nak do nan lain ubek no dah kurma tapi tak kurma nan dia teh do kurma nan masak nan elok dia teh do kurma busuk si anam punya rahsia tu bu ubek no kurma busuk ditanya lah pemimpin Yaman tadi kasatio orang yang punya kebun kurma nak do di kami ledo lah di Bali di Abdurrahman bin Auf pailah kasinan kok laya do jo dek liau pailah pemimpin Yaman ko bu ternyata masih ada nyuagiahkan oleh Abdurrahman bin Auf nak usah Bali tapi ko dak untuk ubek kalau syaratnya mungkin barangkali mesti di Bali tahu tak ibu barangkali lipet no Bali orang kalau lah untuk ubek barasan di Bali no tu mah asa untuk jalan siai insyaAllah no Bali bu 10 kali lipet dari nanyo Bali di orang-orang tukang kurma petang kira-kira bu semakin bertambah atau semakin berkurang tu rasa pitihna Abdurrahman bin Auf semakin bertambah akulah rahsia Allah lah oleh karena itu saling berbagilah walaupun hanya sekecil apa walaupun hanya seketik sesuai kemampuan kita jadi walau dengan kemampuan orang ayo awak lu nampak ni kau no banyak pitihnya no banyak dia awak saya ikut taloknya dah ada yang penting dalam hidup ini mari saling berbagi insyaallah baik ibu jamaah tu dua yang ketiga disabitkan oleh Nabi wasilul arham kuamalan peloi hubungan silaturahmi dijaga lah insyaallah mudah-mudahan kita jaga tu kemudian terakhir kata Nabi amalan yang sangat luar biasa itu adalah wasallu bil lail wan nasu niyamun solatlah di sepertiga malam di saat orang lain sedang lama bakar ruah solat namun itu solat tahajud maka orang yang mengamalkan satu ketika bertemu mengucapkan salam yang kedua suka berbagi yang ketiga menjalin mempeloi hubungan silaturahim yang keempat solat di sepertiga malam kecek Nabi tadkhulu jannata bisalamin Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan penuh keselamatan oleh karena itu Bapak Ibu mari sama-sama di kesempatan Allah berikan ini kita banyak-banyak melakukan amal-amal soleh insyaAllah mudah-mudahan dapat kita amalkan itu mungkin barangkali karena memang azan lah berkumandang kok dirantang nama panjang elok dipangan bu elok digumpa makna singkit mohon maaf kalau khilaf salah dalam menyampaikan mudah-mudahan yang kita sampaikan dapat menjadi amal kebaikan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.